Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azmi dari Fakultas Psikologi Mercu Buana Maruya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pitch deck yang saya buat, ide bisnis yang merupakan suatu medical center atau klinik psikologi yang bernama Permata Medical Center Mind and Behavior Clinic. Ya, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang tim yang saya akan buat. Dan di sini saya buat pitch deck ini untuk uh, memenuhi tugas kelas kewirausahaan. Di sini saya sendiri sebagai Abdul Azmi, CEO Universitas dari Universitas Mercubuana, dan saya sendiri owner dari klinik ini. Dan yang kedua ada Agil Ismail sebagai supervisor dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di dalam perusahaan ini sebagai leader of company. Ya, dan yang ketiga ada Haifa Nurulita yang berbasic psikolog dari UIN Bandung sebagai konselor, dan yang terakhir ada Ahmad Jafar sebagai yang berbasic safe marketing dari Akademi Imam Malik yang berkedudukan di perusahaan ini sebagai marketing. Dan yang terakhir di sana ada dosen KWH saya, Pak Juntoko. Terima kasih Pak atas pengampunan yang diberikan dan pendidikan yang telah diajarkan kepada saya. Dan langsung saja kita beralih kepada masalah. Kenapa sih kita membuat medical center ini? Kenapa kita berpikiran untuk membuat sebuah medical center psikologis? Kami hadir menyediakan layanan untuk membantu setiap individu membentuk pola pikir yang sehat dan mampu menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Gangguan psikologis biasanya muncul dengan keluhan kesulitan dalam pengelolaan emosi, pola pikir yang negatif, masalah dalam hubungan sosial atau keluarga, adanya perilaku maladaptif, bahkan dapat muncul sebagai gangguan pada fisik seseorang seperti naiknya asam lambung, sakit kepala, sesak nafas, leher tegang, dan lain sebagainya. Sayangnya, kondisi tersebut dapat terjadi pada siapa saja tanpa terkecuali kondisi fisik, gaya hidup, serta rutinitas harian baik di lingkungan kerja maupun rumah, serta banyak faktor lainnya akan berpengaruh kepada kondisi psikologi seseorang. Jarang tuntutan dan tekanan yang muncul dari hal-hal tersebut membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis. Oleh karena itulah hadir Permata Medical Center yang diharapkan dapat membantu segala permasalahan tersebut. Ya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kami hadir untuk membantu masyarakat atau orang siapa saja yang mengalami gangguan psikologis atau berkaitan dengan hal tersebut. Ya, jadi hadirnya kami di sini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan atau penyakit psikis atau yang berkaitan dengan psikologis agar kita semua dapat hidup dengan sehat. Ataupun kita juga bisa dan di sini kita juga menghadirkan sebuah konsultan dan sebagainya. Selanjutnya, dari permasalahan yang di atas, ya, di sini ada kami memberikan beberapa solusi. Tapi yang saya angkat di sini adalah dua hal, yaitu ada konsultasi dan observasi. Ya, pelayanan kami di sini adalah konsultasi dan observasi.
Dari masalah yang dihadapi banyak orang yang telah kami sebutkan di atas, maka hal ini memerlukan penanganan yang tepat berupa psikoterapi yang sesuai dengan kondisi individu. Psikoterapi akan membantu Anda berlatih keterampilan yang adaptif dalam menghadapi masalah Anda, serta membantu Anda memodifikasi pola pikir yang lebih sehat. Bila diperlukan, pengobatan berupa farmakoterapi pun akan diberikan untuk membantu Anda mencapai pemulihan optimal. Dengan demikian, Anda pun akan semakin mampu menjalankan fungsi hidup Anda dengan lebih baik. Layanan kami adalah seperti yang saya tadi sebutkan, adalah konsultasi dan observasi. Apa itu konsultasi? Konsultasi adalah sebuah penanganan yang dilakukan oleh ahli kita, dari karyawan-karyawan kita, atau dari psikolog-psikolog kita yang telah kami pilih, yang merupakan seorang psikolog yang berkualitas, yang berpendidikan tinggi dan ahli di dalamnya. Dan yang kedua ada observasi, yang merupakan kita mencoba mencari solusi lewat sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian yang telah dialami pasien. Ya, langsung saja. Dan target customer kami adalah, yang paling besar adalah penderita stres atau gangguan psikis. Ya, tidak kita pungkiri, penderita stres sangatlah banyak, apalagi di Indonesia ini, ya, yang merupakan negara yang berkembang. Biasanya penderita stres atau gangguan psikis itu banyak dialami oleh berbagai macam kalangan, baik itu mahasiswa atau remaja atau lansia, tapi kebanyakan dari mereka adalah yang remaja atau pemuda-pemuda yang mereka itu banyak mengalami kejadian-kejadian yang dalam hidupnya yang membuat mereka stres atau psikisnya terganggu. Dan yang kedua adalah konsultasi, yaitu yaitu customer yang hanya ingin berkonsultasi, ya, untuk menjalani kehidupan yang sehat. Banyak juga dari customer yang ada, dari riset yang kami telah cari, yaitu konsultasi merupakan sebuah orang yang ingin berkonsultasi terhadap kepribadian mereka, atau dia ingin mendapatkan lisensi untuk masuk sebuah perguruan tinggi atau instansi tertentu yang memerlukan sebuah informasi psikologis orang tersebut. Dan yang ketiga adalah korban kecelakaan, ya, yang seperti yang kita ketahui, ketika seseorang mengalami sebuah kecelakaan, tidak hanya berdampak kepada fisiknya, tapi orang tersebut bisa terbentur atau mengalami gangguan-gangguan di dalam kepribadian, di psikolognya, seperti syarafnya bergeser, atau hal tersebut yang membuat dia kehilangan kepribadiannya dan sebagainya, atau trauma. Disinilah kami hadir untuk menjawab permasalahan yang ada, membantu dengan segenap kekuatan kami untuk menangani hal tersebut. Yang terakhir adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus dari lahir ataupun dari semenjak dia mengalami sebuah insiden. Ya, langsung saja.
Selanjutnya di sini kita mempunyai market sizing atau ukuran market yang akan kami kembangkan. Semua ini dari keenam jenis ini saling berkaitan. Yang pertama di sana adalah potential market size atau potensi dari ukuran pasar. Jadi sebelum kita membangun bisnis ini, kita diharapkan staff saya ini mengetahui potensi dari ukuran pasar, ya, ukuran pasar apa yang dibutuhkan pasar dan sebagainya. Dan yang kedua ada psikologi isu yang kami selalu kita korek-korek isu apa yang sedang booming, dari situ kita dapat menggarap sebuah keuntungan. Yang ketiga ada target penderita atau target sufferer. Penderita itu kita data. Service yang memuaskan, ya tentunya kita akan memaksimalkan service yang kita punya sehingga customer yang datang ke Permata Medical Center bisa puas dan senang ketika pulang dan diharapkan bisa sembuh. Dan yang ketiga ada dana yang selalu kita yang hal terpenting yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir ada musuh bisnis atau kompetitor yang ada, kita harus memperhatikannya. Selanjutnya kompetitor dan positioning kita dan positioningnya atau posisi mereka. Kompetitor yang kita anggap adalah sebagai rival adalah Ciputra Medical Center yang merupakan medical center yang psikolog yang cukup berkembang, ya, dari segi kualitasnya dan servisnya itu mereka sangat fully banget, ya, yang sangat maksimal banget. Dan yang kedua ada Mahkota Medical Center yang servisnya sangat terkenal dengan totalitasnya, tapi dari segi kualitasnya dia masih agak low. Jadi dia adalah kompetitor kedua kita. Dan yang ketiga adalah Castra Medical Center. Dia memiliki kualitas konselor yang cukup baik, namun servisnya kurang. Dan yang terakhir ada Medical Center Psikolog yang di posisi keempat. Dia nggak terlalu kuat, ya, jadi kami cukup memerhatikannya saja. Di sini ada servis untuk kami mengambil keuntungan. Ada premium service yang merupakan service yang sangat terbaik yang akan kami buat, sebuah service yang dengan dokter yang terbaik, walaupun semua psikolog yang ada di medical center kami itu sangat baik, tapi di sini ada yang lebih terbaik. Jadi premium service itu akan ditanggulangi oleh psikolog yang terbaik di perusahaan kami. Dan ada service need, yang di sini service need adalah sebuah service yang dibutuhkan, seperti ada kecelakaan yang mendadak atau urgent istilahnya. Dan ada yang ada normal service, yaitu service yang umum adanya. Jadi premium service adalah service yang sangat kami maksimalkan, dan normal service yang biasa aja, yang service adalah yang sangat dibutuhkan saat itu juga.
Dan sini kami ada Mizustanet yang merupakan langkah-langkah yang akan kami buat untuk membangun bisnis kami. Yang pertama ada formation of a working group and steering committee. Di sini kami akan membangun sebuah rencana bersama staf-staf kami dari berbagai macam formula yang ada, dari ide bisnis yang ada akan kami rangkum, dan selanjutnya ada clarification of the specialization. Dan di sini ada jadi kami berkonsultasi dengan spesialis yang telah membuat klinik berbagai macam. Jadi kami berkonsultasi dengan berbagai macam spesialis yang telah membuat medical center psikologis. Dan yang kedua ada yang selanjutnya ada determination of procedure type. Di sini kami melakukan pengukuhan dan evaluasi terhadap rencana yang telah dibuat atau masukan dan yang telah diberikan oleh spesialis. Di tahap inilah kami melakukan pengukuhan dan evaluasi. Dan yang terakhir ada penerapan. Ya, di sini kami udah mulai membuat software atau ya sudah di tingkat yang terakhir, tinggal menerapkan dengan maksimal. Selanjutnya funding needs and allocation yang akan. Jadi kami membutuhkan 70 juta rupiah untuk allocation. Di sini ada clinic building funds yang kami membutuhkan 30 juta untuk membangun sebuah atau menyewa sebuah vault yang di sana kami akan membangun menaruh medical center kami. Di sana Capex sebagai dana untuk jaga-jaga, recruitment 12 juta, working capital ada 5 juta, dan marketing 1 juta. Dan terakhir di sini ada marketing and customer acquisition. Di sini kita menerapkan 3 konsep: see, think, and do. Kita memerhatikan terhadap penglihatan kita. Jadi kita harus melihat segmentasi yang ada di dalam dunia perbisnisan, yaitu membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok penargetan yang merupakan target yang jelas untuk bisnis kita nanti, dan kesadaran karyawan-karyawan yang ada atau staf-staf kami atau partner-partner kami, kesadaran yang tinggi akan inginnya membangun dan mengembangkan bisnis ini. Think, ada information dan keterikatan. Dan do, ada akuisisi yang merupakan jaminan produk akan diserap oleh pasar. Ya, kita Permata Medical Center Mind and Behavioral Clinic berada di Petukangan Selatan, Pesawaran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Di sana ada nomor yang kontak person yang tertera untuk penjelasan lebih lanjut, dan juga ada website kami dan email. Jadi jika ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan, silahkan menghubungi kami di nomor tersebut. Begitulah rencana bisnis yang telah saya paparkan. Semoga bisnis ini saya bisa jalankan dengan baik.
Permata Medical Center Mind and Behavior Clinic diharapkan dapat membantu banyak permasalahan di masyarakat kita, terutama di bidang psikologis. Ya, semoga bisnis ini dapat saya jalankan. Dan terakhir dari saya menutup presentasi pitch deck kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.